Syawal, teman-temannya kemana? Saya kurang tahu, Bu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Siang. Selamat pagi. Suara saya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas, wabarakatuh. Jelas Bu. Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas nggak ya suara saya? Jelas, Ada yang Bu. komen nih? Jelas, Bu. Jelas Bu, Suaranya. jelas. Jelas Bu. Coba Dea Putri ngomong, coba masuk nggak suaranya? Masuk, Takut Bu. pengaturannya. Masuk, Bu. Nisa mana Nisa? Nisa bukan, beda. Ajat, ada Ajat. Ada Bu, hadir. Coba salah satu yang ngomong, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Bu? Kedengeran, Bu. Kedengeran Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran Bu, Kedengeran, jelas, Bu. jelas. Pengaturan ini. Mungkin di pengaturan ibunya kali, Bu. Siapa nih ketua kelasnya ya? Dea Bu. Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Pagi Bu. Bu. Iya. Pagi, Bu. Ini ada orangnya, ini pada bisa ngomong nggak sih? Atau Bisa gimana ya? Bu. Kok ini Bisa, Bu. kayaknya Bisa, Bu. pengaturannya salah deh. MA Bisa, kok Bu. Suara suaranya, Bu. saya, coba chat deh. Bisa nggak chat? Suara kalian nggak ada sama sekali nih di saya. Di pengaturan ibunya, Bu, di sini suara ibu ada. Suara. Iya, makanya kenapa ya? Enggak, ini diaktifkan kok. Apa di pengaturan ininya nih, apa namanya? Udah, saya keluar dulu kali ya. Ntar ya, saya keluar dulu. Kalian jangan keluar ya. Oke, Bu. Siap. Suhu. Assalamualaikum. Bi. Ini orangnya. Oh, Oh, ya udah. Siap. Tes. Boleh? Coba lagi ngomong. cek. Udah, Bu. Nah, apa ya? Suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Assalamualaikum, kok sepi Opti. banget. Saya nggak dengar suara kalian gitu kan. Biasanya kan rame nih. Padahal udah kayak Rame kuburan. semua, Bu. Bu.
Nah, gitu dong. Saya langsung Santuy, Bu. kenapa tiba-tiba nggak ada suara kalian gitu. Saya udah halo. Panik nggak Oke. sih? Panik nggak dong. sih, Bu? Hello, panik banget. Iya, Panik lah. Panik lah, jangan sampai ngulang ini Vikonnya. Mau emang 100 menit lagi. Enggak juga Aduh, sih, jangan Bu. Bu, jangan Bu. Jangan, Bu. Kalau Sandi sih bebas, Bu. Tadi sih bebas. Bebas apanya? Bebas lepas. Nah. Nah. Nyanyi. Oke. Ini ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa deh. Saya Bu, Dea Putri. Nah, Dea, oke. Ini saya di absennya belum saya tandain Dea. Semua yang reguler A, makanya saya bingung. Kalau di handphone ada sih, handphonenya lagi dicas. Pegangan, Bu, kalau bingung. Bingung pegangan, ada meja pegangannya. Oke, saya buka dulu ya. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang sore. Semoga semuanya sehat ya. Menjelang siang Bu. Siang, Iya, Bu, Bu. siang. Ya ampun, Ibu. Udah pengen sore Grogi aja kali Bu. ya. Kayaknya lagi puasa nih. Saya mau cepet-cepet selesai. Puasa. Ini udah jam Ya 7.10 tahu. Hari ini saya 4 kelas. Aduh. Yes. Mantep, Aduh, Bu. pantesan lelah udah, Bu. Udah ya, udah lah. Semangat, Ibu. Sam. Semangka. Mantap, Bu. Oke. Jadi hari ini kita Vicon kedua kalinya. Kita masuk ke pertemuan berapa? 7 ya? Iya Bu. Iya, Bu. 7. Udah pada download modulnya belum? Udah Bu. Oke, sip. Ya udah kita tinggal bahas aja yang ada di modul ya. Iya Bu. Oke. Udah semua kan? Nah, sekarang saya kenapa? Apaan tuh? Oke, kita presentasikan dulu. Sip. Oke, udah terlihat di layar kalian. Kalau kurang jelas sambil buka modulnya ya. Ini kita bahas di modul. Hitungan yang ada di modul. Oke, saya mulai ya. Biar cepat karena kan nanti ada kepotong zuhur, jadi biar hitungannya selesai semua. Tadi mata kuliah apa sebelum saya? Pemasaran. Pemasaran Bu. Pemasaran. Nah, berarti Iya. santai dong. Kalau pemasaran mah paling cerita-cerita aja kan? Iya. Bu, Hanya pasar jawab. Senen, Bu. Cerita apa aja pas pemasaran tadi hari ini? Oke, kita masuk ke pertemuan ke-7 tentang struktur modal. Ini ada lanjutannya, ada di pertemuan 7 dan pertemuan 8. Tapi kita bahas dulu di pertemuan ke-7. Nah, di sini segini aja kali ya. Oke. Ntar ada yang masuk. Nah. Oke, struktur modal, capital structure merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi nanti struktur modal itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada jangka panjang, ini hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Nah, di sini struktur modal juga diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal, keseluruhan biaya atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, struktur modal itu sendiri juga sebagai cerminan dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, apakah dia mengeluarkan obligasi atau saham gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut.
Kemudian kita lanjut ke pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi, dilihat nih, ada nggak sih pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dari perubahan struktur modal itu sendiri? Asumsinya yang digunakan dalam analisis pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang pertama tidak pakai penghasilan, tidak ada pertumbuhan laba, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, dan yang terakhir perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Jadi ada beberapa macam tuh dari struktur modal, misalkan dia setengahnya dari hutang, setengahnya modal sendiri, atau setengahnya menjual saham, setengahnya dari hutang gitu ya. Jadi ada struktur modal dari situ. Nah, untuk menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus nih. Yang pertama, menghitung keuntungan obligasi, yaitu I dibagi B, bunga hutang obligasi tahunan dibagi nilai pasar obligasi yang beredar. Yang kedua, ada rumus tentang menghitung keuntungan saham, yaitu E dibagi S, laba untuk pemegang saham biasa dibagi nilai pasar saham biasa yang beredar. Yang ketiga, menghitung keuntungan bersih perusahaan. Itu rumusnya O, itu laba perusahaan bersih dibagi V. Ya, V itu total nilai perusahaan. Untuk mengetahui apakah ada perubahan terhadap faktor di atas nih, terhadap obligasi, saham biasa, dan laba bersih perusahaan, maka kita hitung menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba operasi bersih, ada pendekatan tradisional, dan pendekatan MM. Kita bahas satu persatu untuk pendekatannya. Oke. Ini ya suara meja ya, nanti saya disangka buang angin lagi. Iya, Bu. Suara meja ini nih tuh saya geser ya. Bu, gak usah panik. Nggak panik sih, kadang kan biasa lah ya. Oke. Biasalah. Yang pertama ada pendekatan laba operasi bersih. Nah, kita bahas dulu nih satu persatu hitungannya. Menurut David, 1952, pada pendekatan ini diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Biaya modal rata-rata bersifat konstan berapapun jumlah hutang yang digunakan perusahaan, sehingga diasumsikan biaya hutang konstan, penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Nah, agar lebih mudah, coba kita masuk ke contoh soal perhitungan. Oke, masuk contoh perhitungan. Di sini ada contoh soalnya. Suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 8 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Misal, laba operasi bersih yang diperoleh sebesar 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sebanyak 10.000 lembar. Berdasarkan data tersebut, maka nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat ya di sini. Laba operasi bersih. Laba operasi bersih kita lihat di sini ini ya, 8 juta operasi bersih. Kita masukkan ke tabelnya. Lalu tingkat kapitalisasi total 20% ini, 20%. Oke, dari soal. Nilai total perusahaan. Nah, 40 juta. Dari mana nih? Ada yang tahu nggak 40 juta? Dapatnya dari mana? 40 juta. Dapat dari
Ada yang tahu nggak nih? Berasal dari laba bersih. Nih, dari sini nih. Turunin aja. 8 juta ini dibagi. Jadi 40 juta ini didapat dari 8 juta dibagi 0,2 atau 8 juta dikali 100 dibagi 2. Gitu ya. Jadi dapatnya 40 juta nih, jangan bingung dari mananya. Kemudian nilai pasar hutang. Pasar hutangnya 8 juta. Nilai pasar sahamnya berapa? Nilai pasar sahamnya tinggal dikurang. 40 juta dikurang 8 juta. Hasilnya 32 juta. Ini dikurang. Gitu dapatnya dari tabel tersebut. Nah, setelah itu baru deh kita hitung nih laba untuk pemegang saham biasa. Laba untuk pemegang saham biasa. Oke, rumusnya O dikurang I. Nah, ini harusnya ke sini ya. Jadi sama dengannya ke sini nih. 8 jutanya nih sejajar. Tulisnya gini, sama dengan O dikurang I sama dengan 8 juta dikurang, baru dalam kurung 15% dikali 8 juta. Nah, biasakan pada saat menghitung, dulukan yang ada di dalam kurung. Baru setelah dihitung, baru dihitung di yang ada di luar kurung buka tutup gitu ya. Jadi ini kita turunin dulu nih 8 jutanya. Baru kita hitung dulu 15% dikali 8 juta berapa? Coba hitung. 15% dikali 8 juta. 1.200.000. Oke. Berarti 8 juta dikurang 1.200.000 berapa? 6.800.000. 6.800.000 ya. Jadi laba untuk pemegang sahamnya didapat Rp6.800.000. Nah, dengan demikian tingkat modal sendiri yang disyaratkan. Nah, ini kan disyaratkan nih. Katanya tingkat bunganya disyaratkannya 15%. Ya udah kita hitung berarti. Ini rumus ya. E dibagi S ini rumus. E-nya ini laba saham biasa, laba untuk pemegang saham biasa. Kita masukkan, tadi kan 6.800.000 dibagi S. S itu nilai pasar saham. Nih, yang ada di tabel 32 juta. Sehingga harga per lembar saham adalah 3.200 per lembar saham. Begitu. Nah, dibilang kalau misalkan perusahaan ini mengganti modal sahamnya dengan hutang, terus gimana struktur modalnya? Kan gitu. Hutangnya 16 juta nih diganti struktur modalnya. Kita hitung, maka saham yang akan dibeli kembali sebanyak, ini kan hutangnya nih, mau diganti ke hutang 16 juta dibagi lembar sahamnya nih. Per lembar saham harganya 3.200. Maka lembar sahamnya berubah, yang tadinya 3.200 menjadi 5.000 lembar. Gitu ya. Oke, terus kita lanjut nih ke halaman berikutnya. Berarti berubah dong, kan struktur modalnya berubah tuh. Laba operasi bersih masih sama, 8 juta, karena kan tadi tidak berubah. Tingkat kapitalisasi total sama 20%. Kemudian nilai total perusahaan, nah ini berubah nih, 40 juta. Dari mana 40 juta? Sama ya? Sama, 40 juta. Nih, sama. Sama, Bu. Tuh, sama. Sama. Terus nilai pasar, nah baru nih nilai pasar sama nilai pasar hutang dan pasar saham yang berubah.
Dari mana nih 24 juta? Ada yang tahu nggak? Nih, yang dari sini dari mana nih? 24 juta dari mana? Ada yang tahu? Ting tong. Nah, ada tahu nggak 24 juta dari mana? Ini balik lagi ke sini. Pasar hutang. Cara dapat 8 jutanya dari mana? Dari ini kan? Benar nggak 20% dikali 40 juta? Hasilnya 8 juta. Jangan lupa dibagi 100. Jadi 8 juta dikali 20 dibagi 40 juta dikali 20 dibagi 100. Ya, jadi 8 juta ini nilai pasar hutang didapat dari 20% dikali 40 juta. Sama berarti di sini. 24 juta didapat dari 20% dikali 40 juta. Benar nggak? Kayaknya salah deh. Salah, Bu. Salah dari mana dong 24 jutanya? Ada yang tahu nggak? Nih, coba kita lihat di sini. Ya, bukan dari kali sini, tapi lihat di sini nilai pasar hutang pertama berapa? Berapa yang pertama? 8 juta kan? 8 juta, oke. Nah, kan katanya dia mau ada perubahan nih struktur modalnya menjadi 16 juta kan? Nih. Artinya nilai pasar hutangnya bertambah. Nah, ini. Tuh, benar nggak Benar, Bu. hasilnya? 24 juta kan? Iya. Jadi, nilai pasar hutang yang pertama ditambah adanya perubahan dengan 16 juta ini. Kan ada nih berubah nih, katanya mau dengan hutang aja dia modal sahamnya ditambah dengan hutang, diganti dengan hutang gitu kan, 16 juta. Berarti nilai pasar hutangnya menjadi 24 juta. Sehingga nilai pasar sahamnya ini dikurang. Nilai total perusahaan 40 juta dikurang nilai pasar hutang 24 juta sehingga nilai pasar saham sebesar berapa? 16 juta. 16 juta. Selesai. Gampang kan? Gampang banget. Baru nih kita hitung lagi. Laba untuk pemegang saham biasanya berapa? Oke, kita masukkan lagi deh untuk angka-angkanya nih. Nih kan O dikurang I katanya dia. O dikurang I, rumus ini pasti rumus baku ya kalau rumus. Nah, ini kita masukkan lagi laba operasi bersihnya 8 juta. Dikurang berapa nih? 15% kan? Masih sama 15%. 15%-nya dari mana? Dari sini, lihat. Nih, masih sama kan? Tingkat bunganya 15%. Kemudian dikali berapa? 8 juta ditambah 16, berarti kan 24 kan? 24 juta. Nah, berapa nih? 15% dikali 24 juta berapa? 3.600.000. 3.600.000 sehingga laba pemegang sahamnya berapa ini? 8 juta dikurang 3.600.000. 4.400.000. Oke, ini kan laba nih, laba pemegang saham biasa. Kita cari dulu nih, harga per lembarnya jadi berapa, kan gitu. Tapi sebelum kita cari harga per lembarnya, kita cari lagi dulu tingkat keuntungan modal sendiri yang disyaratkan. Ini caranya, ini rumus E dibagi S, E-nya di sini. Ini E nih, laba untuk pemegang saham biasa, 4.400.000 dibagi S. Nih, pasar nilai pasar saham 16 juta.
Sehingga didapat 0,2750 dikali 100 menjadi 27,50%. Itu ya. Kemudian baru nih kita hitung harga per lembar saham. Dari yang 16 juta dibagi kan katanya 5 lembar nih. Nih 5 lembar, 5.000 lembar. Ya, 5.000 lembar. Oke, 5.000 lembar. Maka harga per lembar saham itu berubah menjadi 3.200 per lembar saham. Per lembar saham. Jadi yang awalnya saham per lembar sahamnya nih harganya 3.200. Oh, ternyata sama, masih 3.200. Nggak ada bedanya. Mau itu dia modal sendiri atau menggunakan hutang, gitu ya. Ini dengan pendekatan apa tadi? Pendekatan laba operasi bersih. Sedangkan dengan pendekatan yang kedua, pendekatan 2 ini menggunakan pendekatan tradisional. Tradisional berarti apa nih artinya? Nih, ya bisa kalian baca sendiri. Saya langsung ke contoh soalnya biar mempersingkat waktu juga. Oke, di sini ada contoh soalnya. Perusahaan Tetap Tegar pada awal didirikan menggunakan modal hutang obligasi sebesar 45 juta. Dengan tingkat bunga 5%, laba operasi bersih yang diperoleh 15 juta per tahun, keuntungan yang disyaratkan pemilik 11% per tahun, jumlah saham yang beredar sebanyak 12.750 lembar. Berdasarkan data tersebut, maka nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, kita buat lagi nih tabelnya, sama. Yang pertama, laba operasi bersih. Laba operasi bersih 15 juta, ini dari soal. Nih, 15 juta nih. Laba operasi bersih ya, 15 juta kita masukkan. Bunga hutang 5%. Nah, kan dibilang nih bunga hutang 5%. Dari mana 2.250.000? Ada yang tahu? 45 juta dikali 5 dibagi 100 bukan, Bu? Betul sekali. Jadi 5% dari 45 juta. Itu ya. Ini hasilnya nih. Itu. Dari yang depan nih, kan dibilang nih dia modal hutangnya 45 juta dengan tingkat bunganya 5%. Jadi dapatlah bunga 2.250.000. Lanjut ke laba tersedia untuk pemegang saham. Laba tersedia untuk pemegang saham artinya ini dikurang. Laba operasi bersih dikurang bunga hutang 2.250.000, maka hasilnya 12.750.000. Nah, sehingga keuntungan kan di sini yang disyaratkan dari soal. Kamu lihat lagi soalnya nih, 11%. Dari mana nih 0,11? Dari 11 dibagi 100, jadi 0,11 gitu ya. Nilai pasar saham S ya. Dari mana nih? 115.909.090. Dari mana? Panjang kan 9090-nya. Ada yang tahu dari mana? 115.909. Dari ini turunin aja tinggal. Ini dibagi. Coba kalian hitung. 12.750.000 dibagi 0,11 atau 12,750 dikali 100 dibagi 11 hasilnya berapa? Benar nggak 115? Coba keluarkan kalkulatornya atau handphonenya. Pakai Bu buat gimet. Nggak bisa ya keluar ya? Bener, Bu. Benar nggak? Jadi 11,5 ini ya, ini Bener. 12.750.000
dikali 100, jelek banget sih tulisannya. Iya benar Bu. Dikali 100 dibagi 11. Jadi hasilnya 115,909,090. Tuh ya. Nah, terus nilai pasar hutangnya 45 juta. Oke, 45 juta dari mana? Dari jumlah pinjaman dari soal nih. Kan dibilang nih 45 juta kan dari soal. Kita masukkan di sini 45 juta. Sehingga nilai total perusahaan didapat dari 115 ditambah 45 juta. Ya. Jadi hasilnya 160 juta 909090 gitu ya. Nah, terus udah selesai belum? Kamu harus menghitung dulu nih tingkat kapitalisasi keseluruhan. Dari mana? Dari 15 juta ini laba operasi ya, O dibagi V. Nilai total perusahaan. Nilai total perusahaan, betul. Jadi 15 juta dibagi 160 sehingga hasilnya 0,093 atau 9,3%. Nah, harga per lembar saham. Berarti kita harus cari dulu per lembarnya berapa sih? Karena kan di sini kan dia jumlah saham aja nih, tapi nggak tahu per lembarnya tuh harganya berapa. Berarti kita hitung dulu nih dari nilai total nilai pasar saham dibagi jumlah lembar sehingga hasilnya 9090. Tuh ya. Nah, terus dibilang nih ada perubahan, ternyata perubahan struktur modal katanya. Perubahan struktur modalnya di sini perusahaan mau mengganti seluruh hutang obligasi katanya dengan modal saham. Maka jumlah saham yang dibutuhkan adalah 45 juta dibagi 9090, maka didapat 4.950 lembar. Dengan demikian, seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri dan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan investor menjadi lebih rendah, jadi turun karena si perusahaan ini mau merubah semua hutang obligasinya menjadi modal saham. Maka investornya yang tadinya dapat keuntungan 11% turun jadi 10%. Nah, sehingga nilai perusahaan dan biaya modal menjadi sebagai berikut. Kita buat lagi tabelnya. Laba operasi, oke, turun ya, dari 15 ini masih sama 15. Bunga hutang, kan dia udah nggak mau hutang, dia mau pakai modal saham, berarti 0. Laba tersedia, tinggal diturunin nih dari sini ke bawah ya, kalau ada biaya hutang kan dikurang, kalau ini kan tidak ada. Kemudian keuntungan yang disyaratkan berubah nih, yang tadinya 11% jadi 10%. Sehingga nilai pasar sahamnya berapa? 150 juta didapat dari sini. Ini dikali. Ya. Dikali apa dibagi? Dikali apa dibagi? Dikali atau dibagi? Coba hitung 15 juta. Kalau dikali 0,50 berapa? Ada yang tahu nggak nih? Udah dihitung belum? Coba hitung dulu. Biar nggak pada ngantuk. Dikali apa dibagi? Dibagi, Bu. Oke, berarti dibagi ya. Nah, berarti 15 juta dibagi sama nih caranya. Tuh. Bentar ya.
Oke, berarti nilai pasar sahamnya 150 juta didapat dari 15 juta dibagi 0,10 atau 15 juta dikali 100 dibagi 15 gitu ya. Oke, nilai pasar hutang 0 karena tidak ada hutang. Nilai total perusahaan jadi 150 juta. Nah, sehingga tingkat kapitalisasi keseluruhan itu laba operasi yang 15 juta dibagi nilai perusahaan. Ini rumus ya. O dibagi V. Sehingga hasilnya 0,10 atau 10%. Sedangkan harga saham berubah menjadi berapa? 150 juta dibagi, ini kan lembar nih, total lembar saham, ditambah total lembar saham, berapa? Nah, hasilnya per lembar saham itu harganya 8.474,58 lembar saham. Itu untuk pendekatan tradisional. Nah, di sini ada lagi, selain pendekatan melalui laba operasi bersih, pendekatan tradisional, ada juga pendekatan Modigliani dan Miller atau MM, disebut pendekatan MM, yaitu resiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal mengalami perubahan. Asumsi yang digunakan oleh MM ini adalah pasar modal merupakan sempurna dan investor bertindak rasional. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. Perusahaan mempunyai resiko usaha yang sama. Tidak ada pajak. Nah, asumsi-asumsi inilah yang digunakan dalam pendekatan MM. Masuk lagi ke contoh soalnya nih. Contoh soalnya, dua perusahaan yang serupa, misal A dan B. Modal perusahaan A seluruhnya adalah modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkan 15%. Dan perusahaan B sebagian modalnya adalah dengan pinjaman obligasi, yaitu 240 juta. Dengan bunga 12% dan keuntungan yang disyaratkan 16%. Berdasarkan data tersebut, penilaian kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita nilai dulu nih satu persatu perusahaannya. Yang pertama, laba operasi bersih. Nih, laba operasi bersih berapa? Ini soal ya, ini soal dulu, masukin 80 juta. Terus bunga hutang obligasi perusahaan A ini, karena dia nggak menggunakan hutang, berarti 0 hutangnya, hutang obligasinya 0. Kemudian perusahaan B 28.800.000. Ya. Bunganya dari mana? Dari mana nih? Ada yang tahu nih? 28 juta 240 juta dikali 12 dibagi 100. Betul sekali. Jadi 28.800.000 ini dapatnya dari 240 juta dikali 12%. Gitu ya. Jangan lupa nih dibagi 100-nya kan 12% kan. Sehingga 28.800.000. Sebentar ya, izin sebentar nih. Iya, Bu.
Oke, lanjut ya, maaf ya. Oke, dan di sini tadi kan sudah ya bunganya sudah didapat. Kemudian laba tersedia untuk pemegang saham. Laba tersedia berarti di sini tinggal turunkan nih 80 juta. Nah, 51.200.000 didapat dikurang dulu nih. Nah, dikurang. Jadi 80 juta laba operasi bersihnya dikurang bunga hutang obligasi yang sebesar 28.800.000. Sehingga laba yang tersedia menjadi 51.200.000 rupiah. Kemudian keuntungan yang disyaratkan. Oke, kita lihat di soalnya. Perusahaan A kan katanya 15% nih, berarti 15 dibagi 100 ya, 0,15. Di sini perusahaan B 12%. 16 ya. Ini nih yang ini nih 16%. Dimasukin ke sini. Lanjut ke nilai pasar saham, berarti sama ya yang tadi perhitungannya, jadi ini dibagi. Ini dibagi 80 juta dibagi 0,15 dan 51.200.000 dibagi 0,16. Benar nggak hasilnya segitu? Coba hitung. Coba benar nggak? 80 juta dibagi 0,15, benar nggak? Hasilnya segitu, 3. Bener, Bu. Benar ya? No. Jadi dibagi ya, sama semuanya dari awal sampai akhir, berarti caranya sama. Terus nilai pasar hutang. Ini kan gak ada hutangnya nih, perusahaan A kan 0. Sedangkan perusahaan B 240 jutanya dapat dari mana? Ada yang tahu? Dari soal. Dimasukkan ke sini 240 juta. Sehingga nilai total perusahaan yang A ini 533, yang perusahaan B 560 dapatnya dari sini, ditambah nilai pasar saham ditambah nilai pasar hutang. Didapatlah 560 juta. Lanjut nih, kita hitung lagi nih tingkat kapitalisasi keseluruhan. Tingkat kapitalisasi keseluruhan. Nah, perusahaan A, yang pertama kita hitung dulu nih perusahaan A. Perusahaan A ini kita lihat di sini 80 juta laba operasi bersihnya. Kemudian total nilai perusahaannya 5333 sehingga didapat 0,15 atau 15%. Terus yang perusahaan B sama caranya ya, 80 juta, bedanya kan di sini nilai perusahaannya 560 juta. Berarti dibaginya 560 juta sehingga hasilnya 0,143 atau 14,3%. Nah, menurut MM, situasi di atas tidak dapat berlangsung terus karena adanya proses arbitras yang menjadikan kedua nilai perusahaan sama sehingga tanpa harus meningkatkan resiko investor pada perusahaan B, bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan perusahaan A. Contohnya nih, ada lagi contoh nih. Banyak ya contohnya di sini. Jadi tinggal latihan deh. Oke, seorang investor yang memiliki 5% saham perusahaan B akan melakukan menjual Oke, ini mah ini aja ya, cuman dimasukin angkanya aja nih. Jadi kita langsung masuk ke 4 aja nih, struktur modal bila ada pajak. Nah, bedanya kalau yang tadi di pendekatan yang awal tuh yang kita hitung, itu tidak ada pajak, sedangkan di sini kita masuk struktur modal jika ada pajaknya. Nah, kita masuk ke contoh soal langsung. Kita lihat di sini ya. Perusahaan A dan B memiliki laba operasi bersih masing-masing sebesar 16 juta. Perusahaan B memiliki hutang sebesar 40 juta dengan bunga 12%, sedangkan perusahaan A tidak memiliki hutang.
tarif pajak 40%. Bagaimana struktur modalnya? Oke, kita masuk lagi nih ke tabelnya. Pertama, laba operasi bersih. Perusahaan A kan sama-sama nih 16 juta dikatakan di soal. Berarti benar ya 16 juta. Bunga hutang obligasi. Oke, karena perusahaan A ini tidak ada hutang, maka 0. Ya, 0 ini. Kemudian perusahaan B itu dikatakan ada nih memiliki hutang sebesar 40 juta dengan bunga 12%. Artinya 40 juta dikali 12% hasilnya 4.800.000 rupiah. Kemudian keuntungan sebelum pajak. Nah, keuntungan sebelum pajak nih. Karena kan ada pajak nih katanya. Kalau perusahaan A tinggal diturunin 16 jutanya kan laba operasi bersih karena tidak ada hutang. Sedangkan untuk perusahaan B keuntungannya menjadi 11.200.000 dari laba operasi bersih yang 16 juta dikurang hutang, bunga hutang obligasi 4.800.000, hasilnya 11.200.000. Kemudian ada pajaknya nih, sama pajaknya kan perusahaan A dan B 40%. Jadi 16 juta dikali 40%. Yang ini 11.200.000 dikali 40%. Hasilnya 6.400.000, 4.480.000. Nah, setelah pajak nih apa yang dihitung? Yaitu laba untuk pemegang saham. Didapatnya dari mana? Namanya pajak itu kan pasti mengurangi. Jadi dari keuntungan sebelum pajak dikurangi pajak. Nah, ini kurang pajak. Didapatlah laba bersih untuk pemegang saham. Nah, total laba pemegang saham, kalau ini tinggal diturunkan sama kan, karena tidak ada bunga hutang. Sedangkan untuk perusahaan B, karena ada ada bunga hutang obligasi, maka yang ini nih, laba pemegang saham yang senilai 6.720.000 ditambah 4.800.000 sehingga total laba bagi pemegang sahamnya sebesar 11.520.000. Simpel nggak ya? Simpel sih ya. Dari sini-sini aja sih angkanya, jadi nggak usah bingung-bingung kemana-kemananya. Perbedaannya berapa sih keuntungannya? Lebih menguntungkan mana menurut kalian? Perusahaan A apa B? Bagi pemegang saham ya. Bagi pemegang sahamnya. Kalau bagi pemegang saham pasti lebih menguntungkan yang perusahaan B ya. Karena Iya, Bu. dia labanya kan 11 juta kan. Sedangkan kalau yang perusahaan A cuma 9.600.000. Gitu ya. Jadi lebih menguntungkan bagi pemegang investor atau pemegang saham itu yang perusahaan B. Nah, di sini juga ada nih. Ini apa nih? Kita lihat. Nah, kan ada ini nih. Tuh, yang C. Bisa lihat kan yang C apa isinya? Jadi, yang C coba dikerjakan dulu. Kalau bingung, nanti tanya ke saya. Gitu ya. Jadi, ada soal latihan. Dikumpulkan menjadi tugas mandiri. Komponen tugas kalian, tugas mandiri. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanya. Jadi kerjakan latihan soal atau tugas di halaman 45 di modulnya. Itu ada PT Jaya. Nah, silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau bingung, saya tetap di sini, standby, kamera juga nyala. Jadi kalau ditanya langsung aja, Bu maaf Bu saya mau nanya, boleh silakan ya. Kerjain tugas ya, jangan tidur ya. Iya Bu, siap Bu. Iya, Bu. Bu yang PT Jaya kan, Bu? Iya, yang PT Jaya kerjainnya. Itu ada terusannya tuh, soalnya di belakangnya. Kalau kalian pegang modulnya bisa lihat langsung tuh. Ini ada ininya nih. Nah, nih tabelnya nih. Berarti kalian hitung yang diminta di sini apa?
Hitunglah nilai pasar perusahaan dan biaya modal masing-masing struktur modal serta modal mana yang paling optimal gitu ya. Itu yang dikerjakan. Silahkan nanti kalau ada yang bingung tanya. Sambil saya absen ya. Nanti pada saat saya absen, nyalakan kameranya. Nih, bukan. Oke, Ajat Sujatna. Ada Ajat. Ada Bu. Mana fotonya Ajat? Kameranya, oke. Ajat Sujatna hadir ya. Alda, ada Alda? Hadir Bu. Udah hadir, oke. Andrian. Hadir, Bu. Andrian, oke, hadir, mantap. Semangat ya Andrian ya.
Lanjut, siapa nih? Angga Syaiputra. Angga Syaiputra. Hadir Bu. Hadir. Di mana enggak? Di jalan. Iya Bu, di jalan Bu. Tugas saya nyusun apa ya Bu? Iya, oke. Nanti di-upload aja di tugas struktur ya. Iya Bu. Oke siap Bu. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama. Lanjut Desi Arda, ada Desi. Ada, Bu. Mana sih kamera? Mana sih? Nah, ini dia. Oke. Ada Desi. Iya, Desi ada ya. Lagi di luar, Des. Iya, Bu, lagi di luar, Lagi gawe dia, Bu. Aduh, ini siapa sih? Yang telepon gak jelas nih, spam ini. Fans kali bu. Enggak, kalau kan saya kan pakai Truecaller tuh. Jadi kalau yang spam itu ada keluar namanya. Kayak kartu kredit segala macem gitu kan, penawaran. Ada suara. Devina, ada Devina. Ada, Bu. Mana Devi? Oke, Devina. Mana gambarnya Devina? Emang nggak ada, Bu? Taruh, bentar. Saya. Nah, ada, oke. Ada Devina udah. Sip, Dewi Irani dulu, Dewi Irani. Hadir, Bu. Mana Dewi ya? Oh, oke, ada gambarnya Dewi Iriani. Dewi Nurlita Sari. Saya, Bu. Oke. Dewi Nurlita Sari. Dea Putri. Bu, saya perempuan, Bu. Ketua kelasnya Dea. Lagi juga Dea Putra juga tetap aja perempuan. Ya kan? Kan depannya Dea Putri. Mana gambarnya Dea? Saya, Bu. Nah, oke, Dea Putri. Nih, ketua kelas ya. Ketua kelasnya. Oke, lanjut. Dimas. Ada nggak Dimas? Ada Bu. Mana Mas? Mana gambarnya Mas? Ini Bu. Ini Bu, mana? Dek doang. Nah, Dimas lagi di mana tuh? Biru-biru gitu Mas. Di kamar ya? Iya Bu. Mas. Oke, udah saya absen Mas. Makasih Bu. Sama-sama. Lanjut Diva. Ada Diva. Bu. Mana nih gambarnya? Nah, Diva. Oke, Diva udah saya absen. Lanjut. Oh, Diva. Tadi Diva Andriani ya. Sekarang Iya, Bu. Diva Putri. Ada Diva Putri. Nggak ada ya? Dia emang nggak ada ya dari kemarin ya? Tahu nggak, Dea? Kenal nggak Diva Putri? Dia tapi ada di grup kok, Bu. Ada di grup? Ada. Oke. Dia Vicon pertama nggak hadir, Vicon kedua nggak hadir. Tadi perasaan ada ya, Dea? Yang di matkul sebelumnya. Ada di kelas sebelumnya. Kenapa ya dia di matkul saya nggak ikut terus? Nanti coba saya tanyakan ya, Bu. Iya ya, kalau mau dapat nilai ikuti yang benar kuliahnya. Ntar jangan pas UAS teriak-teriak nilainya dapat D, ya. Iya, Bu. Jangan pada saat terakhir teriak-teriak, Bu kok saya nilainya D, Bu kok saya nilainya E. Kuliahnya aja nggak benar, gimana mau nilainya A? Oke, Setuju. Indah, setuju. Iyalah, masa disamain sama yang aktif kan? Saya nggak mau kayak gitu. Nilainya saya pokoknya nggak ada tuh yang namanya deket-deket. Saya mah deket sama Bu Jenny gampang nilai, nggak ada itu ya. Jadi semuanya sama di mata saya. Lanjut Endah, ada nggak Endah?
Ndah, ada Ndah? Endah Dwi Lestari. Gak ada ya Endah? Perasaan tadi ada deh. Coba saya lihat dulu nama-namanya. Endah, nggak ada ya Endah. Oke. Faisal Rahmawan. Ada Faisal? Kayaknya nggak ada juga di Faisal nih. Vicon pertama juga nggak ada. Sekarang juga nggak ada. Oke. Farhadika Pradana. Oh, dia mah ada. Mana Farha? Nah, oke, Farha. Lanjut, Febri Herianto. Yanto mana? Suaranya belum dinyalain mute-nya. Buka dulu. Oh iya. Nah iya kan, Khawatir, Bu. Febri ngomong-ngomong ngucap-ngucap doang suaranya gak ada. Oke, ya udah. Tugasnya terakhir kapan ya, Bu? Tugasnya, ya tugasnya terakhir terserah mau terakhirnya kapan. Yang penting ada komponen. Biasa lagi kerja soalnya, Bu. Ya nggak apa-apa, ntar malam juga bisa kok. Berarti Oke, Bu. ngumpulinnya terserah nih, Bu. Hah? Ngumpulinnya terserah, Bu. Mau kapan aja, Bu. Ngumpulin terserah, nilai juga tergantung ngumpulinnya kapan. Gitu. Enggak, Iya. makin lama ya nilainya makin turun. Terakhir kapan, Bu? Terakhir terserah mau kapan. Kalau malam ini itu masih oke lah ya, karena kan sekarang Vikonnya. Pokoknya dalam masa Vikon. Berarti kapan tuh? Vikonnya dari Ya, tanggal Bu, berapa boleh. sampai tanggal berapa? Kayak e-learning aja jatuhnya. Oke, Bu. Saya kelar-kelar soalnya malam, Bu. Jangan sampai nanti saya bilang terserah kamu ngumpulinnya pas UAS, kan? Oh, enggak, Bu. Enggak ya, oke, Paling sip. lebaran. Iya, habis lebaran lagi kan ngumpulinnya. Enggak, Bu, enggak. Oke, Bu, oke. makasih. Sama-sama, Feb. Lanjut, Ilyas, ada Ilyas. Saya, Bu. Mana Ilyas? Gambarnya. Saya, Bu. Nah, Nah, oke, Ilyas. Sip, udah saya absen. Ilyas yang rambutnya gondrong bukan ya? yang gondrong mana, Bu? Siapa? Bukan ya? Siapa itu, Bu? Aduh. Kirain. Salah saya berarti salah orang. Saya Indrayana ada nggak Indrayana? Indra ada Indra. Hadir. Ilyas panik Ilyas. Panik, Kang. Mana tadi siapa? Ilyas. Mana gambarnya? Ilyas udah belum sih? Belum Ilyas. Udah, Bu, saya. Oh, udah. Udah. Indra, sekarang Indra, mana gambarnya Indra? Hadir, Bu. Oke, Indra, sip. Udah saya absen, Indra. Makasih, Indra. Oke. Julius Wahyu. Saya, Bu. Biasanya ini dipanggilnya bukan Julius ya, Julius ya biasanya ya? Julius. Oh, Julius, gitu bukan Julius. Bukan. Mana gambarnya Julius? Ini, Bu, ini, Bu. Nih, Bu. Nah, oke, sip. Kan jadinya saya tahu kalau ketemu di kampus, oh, Julius ya gitu. Halo, kan kalau. Oke, terima kasih ya udah saya absen. Laila, lanjut Laila Eka. Hadir, Bu. Bos nih, mana nih gambarnya Laila? Udah semangat, hadir Bu. Oke, Laila, sip. Udah saya absen. Lanjut, Mayeris Marabun. Mayeris, ada Mayeris? Saya, Bu. Oke, sip, Mayeris. Udah saya absen. Lanjut, Muhammad Yudo Prawiro. Ada? Muhammad Yudo Prawiro. Kerja, Bu, tadi. Kerja. Suruh masuk dulu setoran muka gitu ya. Lanjut, Muhammad Joko Susilo. Hadir, Bu. Itu rambut cakep amat, Joko. Rapiin, Joko. Jangan panjang-panjang, biar ganteng ya. Nah, kalau masuk ke kampus harus rapi rambutnya. Oke, udah saya absen, Joko. Terima kasih ya.
Lanjut, Muhammad Nur Sandi. Ada Muhammad Nur Sandi. Buka dulu mic-nya, kagak kedengeran. Nah, lupa. gitu. Hadir, Bu. Nah, ini juga nih rambutnya udah cakep bener ini ya. Insya Allah. Pada cepat-cepat ya rambutnya, panjangnya luar biasa loh. Oke, lanjut Muhammad Indrianto. Yang standby nih kameranya dari tadi mana? Hadir. Kok nggak ada suaranya, Indri? Kenapa ya? Apa cuma saya doang yang nggak denger? Yang lainnya denger nggak? Dengar, Bu. Enggak dengar. Bu, si Denger apa enggak nih? Ibi, lu Bi, Pabi lu Bi. Enggak kedengeran. Indri suaranya. Mungkin coba dibuka headsetnya, ngomong dari HP-nya. Masya. Nah, mana suaranya? Bukan itu suara Abi, Bu. Oh, Itu salah. Abi Bu tadi Bu, emang Bu Abi gitu Bu. Abi. Gila dia mah. Suara Abi. aduh. Ini juga, Bu. Nah, Kalau nggak pakai kedengeran. nah itu Oh iya, kedengeran nih baru. Kamu Vicon pertama nggak hadir ya? Apa hadir? Iya, Bu. Kalau untuk yang Vicon pertama saya nggak hadir. Oke ya, berarti e-learningnya jangan sampai nggak hadir ya. E-learningnya sama Vicon terakhir wajib hadir. Oke. Ya udah, ayah. Oke, Indri. Lanjut, Lutfi. Mana nih? Lutfi Syawaludin. Ini yang pertama kali masuk tadi, si Syawal. Ya, sampai dipanggil Ya, nggak Bu, ada. halo. Nih, nah. Ini yang pertama kali nih. Halo? Iya. Iya, Bu. Kedengeran Halo, kan halo. suara saya? Halo Bu, ada suaranya nggak Bu? Suaranya jelas, kedengeran. Ya, Ya, udah saya absen, Syawal. ya makasih Bu. Sama-sama. Bu, Ibu, Siapa? maaf Bu. Itu Bu katanya Muhammad Yudo Prawiro nggak bisa store muka Bu. Kenapa nggak bisa setor muka? Katanya syuting Bu. Hah? Katanya syuting, lagi syuting. Lagi syuting apaan dia? Gak tahu Bu. Ikatan cinta apa? Syuting GGS, Bu. Hanya ikatan GGS. cinta. Gaya Masih banget. aja ikatan cinta. Emang Itu pada anak langit. Oh, nggak Emang nonton. nggak- Cuma GGS, Bu. filmnya ya? GGS. tahu dong Bu lagi rame. kok viral banget sih? Biasa Nggak tahu, aja Bu. kali. Di FTP. Emang dia kerja apa ya? Si siapa? Dia artis Doang. apa? Yang bikinin kopi apa gitu? 86. Nggak tahu, Bu. 86, Bu. Bikin kopi baru banget. Gace, gace. Banget bikin kopi. Ah, Dia bikin ya. video, Bu. Dia kerjanya Jadi. keliling bikin video. Oh, Nah, gitu, Bu. bikin video. Iya, kerja Dia Rodi, Bu. sutradara. Merintis, Bu, merintis video film pendek. Oh, berarti Misalnya dia baca sering doang. ikut ini dong, sering ikut apa namanya perlombaan-perlombaan gitu nggak? Belum tahu dah orangnya aja, Bu, nanya ke orangnya. Si belum tahu. Ada di grup nggak? Ada kayaknya dah. Kalau dia punya penghargaan, saya absen Vikonnya. Ntar saya coba Dea nanti hubungin ya ketua kelasnya ya. Saya Hari punya dah, Bu. Bu, kayaknya. Wah, sogokannya cuma video nih, mantep banget. Pokoknya Dea nanti tolong dikoordinasikan ke siapa tadi? Ke Yudo. Nah, ke Panitia. Yudo. Tanya dia, kalau dia kan katanya kan suka-suka bikin film gitu. Pernah ikut lomba atau enggak ya? Terus pernah berprestasi atau enggak? Nah, kalau misalkan pernah, info ke saya ya. Oke? Oke, Bu. Oke, ya udah lanjut ke Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Mana gambarnya? Hadir, Bu. Itu dipotong apa gimana rambutnya, Rehan? Apa? Enggak, Bu, nggak dipotong, disisir. Dikonde ya? Hah? Dikonde. Iya, Bu. Iya, Bu, katanya. Kalau ke kampus rapi ya, nggak boleh kayak gitu, Raihan ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Lanjut ke Nabila Sari Dewi. Ada Nabila. Hadir Bu. Mana nih? Oke, Nabila. Wis,
belakangnya MU. Si Nabila suka MU emang. Setan merah ya. Siapa nih lanjut nih? Natasha May. Hadir Bu, Mary- hadir. Belum selesai, tar dulu. Natasha Viola. Hadir Bu. Langsung hadir katanya Natasha. Oke, ya udah saya absen Natasha. Dia mau ngejar sembako, Bu. Oh, mau ini ya, mau ngejar pembagian BLT apa gimana? Aduh, sembako. Lanjut Nining, ada Nining, Hadir, Bu. Nining Rahayu. Hadir Ibu. Oke, Nining, udah saya absen. Lanjut si Nopita Sari. Hadir Bu. Mana Nopita? Mana gambarnya? Ini saya Nah. Bu. Lagi di mana kamu? Pasti baru bangun tidur deh. Masih pakai dasteran Bu. Oh ya ampun, mah enggak, tetap cantik kok Nopita. Atur nuhun. Tetap cantik, nggak mandi juga cantik kok, kelihatan. Ya kan? Mbak. Si Abi Abi nggak ngikut ketawa, aja. Bi. Abi jujur banget lu, Bi. Tahu, Bi. Ya ampun, Eh, Abi. Bu, Jujur malu. banget. Deh, ibunya tuh Jahat yang lu. jujur. Abi, Oke. ada benih-benih cintanya Abi nih. Si Abi Abi. nyamber aja ke petasan ya. PLN-nya deket, Jojong Bu. aja Bi lagi ngopi mah. Abi mau nikah besok. Oh, Abi mau nikah. Undang-undang lah kalau gitu. Ya, tuh, Undang-undang Bi, dasar. undang-undang, Bi. Jangan lupa berkata dua. Berkatnya 2. Berkata 2. Putri ada Putri. Putri ada nggak Putri nih? Hadir Ibu, hadir. Mana Putri? Putri Wijayanti. Mana gambarnya Putri? Oke. Kamu Vicon pertama nggak hadir ya Putri ya? Put? Iya Ibu hadir. Vicon pertama ikut nggak Put? Lagi kerja Bu. Jangan put doang, Oh, Bu. sekarang lagi kerja. Ya udah Put. Oke. Udah saya absen ya. Lanjut ke Makasih Bu. ya sama-sama Rifki Abdi. Abi, Bu. Abi, iya, Bu. salah. Abi. Nenek lu mana Bi? Nenek gua lagi sakit. Ya ampun. Oh, ini yang kemarin sama ininya ya, neneknya ya. Iya Bu, neneknya gokil Bu. Sekarang lagi di kebon, Bu. Neneknya Lagi jago main bola, Bu. Bola Kebon tenis. nenek. Kebon nenek. Bu. Wih, kebunnya ini luas ya. Insya Allah. Amin. Itu Amin. kebun nenek, Bu. Ya, tapi tetap aja harus inilah, jangan mentang-mentang punya kebun nggak ngapa-ngapain. Tetap nanti yang ada dijual doang kan. Tetap Enggak, Dek. Juragan rebaan, Bu. juragan reba. Sampai berapa turunan? Nggak habis. Jangan sampai cuma 7 turunan nih nggak habisnya, giliran. Di mana dia? Di atas genteng apa gimana? Iya, Bu. Sinyalnya yang Kan bagus temen dari lu di sini, atas Bu. genteng tuh, Ndri. Maling rambutan lu Bi ya. Jangan ngeprank dia di Lagi loteng. main layangan Itu kali dosa, Bu. maling rambutan Bi. Ayo, rame. Ayo, Itu rambut cakep bener, Bi. cakep Bu. Iya. Alhamdulillah bikinan Ibu. Iya. Tuh kalau ke kampus ini ya dirapiin ya, jangan dikuncir-kuncir gitu. Kalau ke kampus Iya, nemuin Bu. ibu ya biar ibu guntingin. Iya, kalau ketemu saya langsung gunting itu. Kayak di Lah Bu bukan SMA lagi Bu. ya biarin, emang kenapa? Alhamdulillah. Zuhur, berhenti dulu. Kita break zuhur dulu, azan zuhur ya, sebentar ya.
Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya absensi ya. Selesai absensi, kerjakan tugasnya lagi. Oke, tadi sampai si Rifki. Rina ada Rina? Hadir, Bu. Oke, Rina hadir. Lanjut Salsabila. Ada Salsabila? Gak ada ya Salsabila. Upen mana Upen? Gak ada suaranya Upen. Kok gitu ya, ada suara. Kamu pada denger suaranya nggak sih? Kok saya nggak denger ya? Saya juga nggak dengar, Bu. Udah kedengeran, Bu? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran Upen suaranya. Headsetnya. Coba nggak pakai headset. Nah, tuh kedengeran tuh suaranya. Ya, sorry, Bu. Oke, lagi di mana kamu, Pen? Di warung, Bu, Ini biasa. lagi bareng sama Sandi, Bu. Sama Nur Sandi. Jadi dia Nih, Bu. Tuh. Nur Sandi. Emang di sini ada Nur Sandi? Itu Nur Sandi. Muhammad. Oh. Ya. Oke. Sama Muhammad Nur Sandi. Tetanggaan, Bu, tetanggaan. Oke. Di pinggir jalan itu ya? Oh, di bengkel. Iya. Bu. Di warung. Mori cek. Di warung, Bu. Oh, di warung. Bengkel. Ini warung. Oh, itu di bengkel Perkebunan itu karet, warung. Bu. Tuh. Perkebunan karet, Masya Allah. Oke. Udah ke pantai, Ben. Oke, udah saya absen, Yoi, Upen. Makasih, Lanjut, Bu. sama-sama Urip. Ada Urip Galih Nugroho. Galih. Hadir, Bu. Mana Gal? Gambarnya Gal. Oke. Urip Galih Nugroho. Udah. Wilyawati. Ada Wilyawati. Namanya ada nih. Mana nih tinggal gambarnya? Mana nih fotonya? Nah, Wilyawati. Oke, udah saya absen ya. Lanjut Zahra. Hadir, Bu. Zahra. Mana gambarnya? Oh, Hadir. Oke. Satu lagi Sustia. Ada Sustia. Apa salah saya ya? Tambahan kan ya, ada ya? Kelas kamu ada tambahan kan orangnya? Bener, Bu. Iya, Sustia ya. Tapi hari ini nggak ada kayaknya. Willy kemana Sustia Willy? Willy, ada kenal nggak Will? Nggak tahu, Ibu. Oh, nggak tahu. Andri, Bu. Andri itu temannya. Sandi pacarnya, Bu. Main lempar-lemparan aja, lempar-lemparan. Bu. Oke, gimana? Ya. Untuk Diva Putri katanya dia itu kerja, kalau misalkan jam ibu dia nggak bisa aktif, terus saya langsung suruh dia hubungi ibu aja. Oke, gini kalau misalkan nggak bisa ya karena kerja, kamu konfirm dulu ke dosennya. Kan dari pertama kan dia nggak ada kan, Diva Putri kan? Iya, Bu. Iya. Konfirm nggak ke saya? Enggak kan? Iya, jadi harus bilang dulu ke dosennya. Ya kalau kayak gitu ya jangan salahin saya juga. Kalau misalkan mau ikut kelas saya ya ikut kelas saya yang mata kuliahnya sama. Kalau bentrok ya, saya nggak tahu deh kalau Vicon itu ya bisa apa enggak ikut ke dosen lain, saya kurang tahu. Cuman memang, tapi kan gini ya logikanya, saya kan nggak mewajibkan untuk Karmera itu selalu stay, bener nggak? Kalau kamu kerja ya ikut aja gitu. Kan bukan dia doang yang kerja, banyak yang kerja gitu loh. Iya. Itu sebenarnya bukan alasan buat nggak ikut Vicon. Kan kecuali dosennya wajib ya nyalain kameranya, nah baru. Sedangkan kan saya cuman absen aja, kalau kerja nggak bisa nyalain juga, ya udah nggak apa-apa, tetap saya absen gitu.
Intinya ya Iya. ikut aja dulu gitu loh. Walaupun kerja ya nyalain aja. Handphone pasti dipegang kerja. Nggak mungkin handphone ditinggal gitu aja. Handphone dipegang pakai headset. Udah kerja aja santai gitu. Yang penting ada hadir dulu Vkonnya gitu loh. Dan konfirmasi ke dosennya. Gitu ya. Oke, Dea makasih infonya Dea ya. Bu, sama-sama. Oke, berarti udah selesai. Kebetulan juga udah habis waktunya 12.10 kan, kita sampai 12.10. Jangan lupa tugas yang tadi ya, tugas yang tadi itu dikerjakan, terus diupload di tugas terstruktur di pertemuan 7. Jadi pertemuan 7 ini nanti ada tugas terstruktur yang kalian upload maksimal periode Vkon kan periodenya sampai tanggal berapa? 9 ya kalau nggak salah ya. Iya. Sampai tanggal 9 Sekarang kan periodenya. tanggal 5. Nah, jadi 8. maksimal periode Vkon. Lewat dari situ tetap saya terima, cuman memang berpengaruh sama nilai, itu aja sih intinya. Jadi tetap kerjakan tugasnya, terus UTS-nya belajar, jangan sampai nggak belajar karena kita tanggal 26 udah mulai UTS gitu ya. Minggu depan kita learning sekali lagi, baru langsung UTS. Udah itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, boleh silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas Vkon kedua saya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Parah, sumpah. Parah banget. Sandi. Son. Apa sih? Cuma ya dikubur. Yes, cupang aman. Aman dong. Cupang apa nih? Cupang leher. Ya, muncul. Ya pada bawel banget dah. Asep santuy, brother. Bi, ubah video, Bi. Ini kan tinggal nih. Habis ini ada Vkon lagi. Bi, ubah video, Bi. Nggak ada. Drik nggak ada. Udah. Kapan ubah video, Bi? Ini. Ya. Bi. Saya dikasih taunya, Bi. Apa sih? Engkong apa sih, Kong?